Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 2F, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang uji asumsi klasik untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Remi Talumban Batu, SPDMM, selaku dosen mata kuliah Analisis Data Bisnis. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri, saya pribadi dan teman-teman saya. Yang pertama, Muhammad Bintang Reviandra dengan NPM 20106310200189. Yang kedua, Nabila Salsya dengan NPM 20106310200112. Yang ketiga, Iswatun Hasanah dengan NPM 20106310200084. Yang terakhir, Adelia Fitri Anjani dengan NPM 20106310200049. Untuk materinya, akan kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ada pengertian, yang kedua, macam-macam uji asumsi klasik, yang ketiga, studi kasus, dan yang terakhir, ada pembahasan. Pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolenialitas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Setelah mengetahui dan memahami pengertian dari uji asumsi klasik, sekarang mari kita bahas tentang macam-macam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas bisa dilakukan dengan uji histogram, uji normal PP, plot, uji chi-square, Skewness dan kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Tidak ada metode yang paling tepat atau yang paling baik. Penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keraguan. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka distribusi tersebut dikatakan normal. Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis, maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi, jika jauh dari nilai normal, maka bisa dilakukan beberapa langkah seperti melakukan transformasi data, melakukan trimming data outlier, atau menambah data observasi. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah sebuah uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebasnya. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas atau tidak. Namun, kali ini kita perkenalkan dua cara, yaitu dengan uji VIF dan uji korelasi. Jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka diindikasi model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Jika nilai korelasi atau toleransinya lebih besar sama dengan 0,10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model tersebut. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yaitu adalah sebuah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan metode scatter plot dengan mempraktekkan nilai prediksi dengan nilai residualnya. Jika X lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, atau sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya.
Secara sederhana, uji autokorelasi ini adalah uji untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan rantes, dan uji Lagrange multiplier. Jika D lebih kecil daripada DL, maka terdapat autokorelasi positif. Jika D lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memasukkan variabel dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebasnya. Studi kasus, suatu penelitian tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen, studi kasus pada Alfamart di Kota Medan. Angket telah diisi oleh responden dan hasilnya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Dari 100 kuesioner yang disebar, yang paling banyak mengisi adalah perempuan, sebanyak 65 orang atau 65%. Dari tabel 2, berdasarkan usia responden, dari 100 kuesioner yang disebar, yang paling banyak mengisi adalah yang berusia 31 sampai 40 tahun, dan di atas 40 tahun sebanyak 26 orang. Dan tabel 3 berdasarkan data pekerjaan responden, dari 100 kuesioner yang disebar, yang paling banyak mengisi adalah yang bekerja pelajar atau mahasiswa 28 orang, setara dengan 28%. Selanjutnya yaitu langkah menghitung data normalitas. Data normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat dari normal p-plot regression. Untuk menghitung data normalitas, yang pertama, buka halaman kerja SPSS dan copy paste data yang sudah ada pada halaman data view. Yang kedua, sesuaikan keterangan yang ada pada halaman variable view seperti berikut. 3. Klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explore, sehingga tampil seperti di bawah. Lalu masukkan variabel X1, X2, dan Y pada kolom Dependent List. Yang keempat, klik Plots, maka akan tampil seperti di atas. Lalu klik Normality Plots with Test, kemudian klik Continue. Yang kelima, hasil output dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal. Yang ketiga, langkah menghitung data heterokelastisitas. Langkah pertama, masukkan data ke SPSS, lalu pilih menu Analyze, lalu Regression, setelah itu Linear. Contohnya seperti yang tertera pada di gambar. Langkah yang kedua, masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kotak independen, dan pada kotak dependen, masukkan variabel Y. Lalu pada kotak method, pilih Enter. Setelah itu, klik Plots. Ketiga, setelah muncul Windows Linear Regression Plots, masukkan bintang ZPRED pada kotak X, dan pada kotak Y, masukkan variabel bintang SRESID. Setelah itu, klik Continue dan OK. Setelah itu terdapat grafik scatter plots seperti gambar di atas. Grafik tersebut memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas atau teratur, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, tidak terjadi heterokelastisitas pada model regresi. Keempat, langkah untuk menghitung data autokorelasi. Pertama, masukkan data ke SPSS, pilih menu Analyze, lalu Regresi, setelah itu pilih Linear. Langkah kedua, masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kotak independen dan variabel Y ke dalam kotak dependen. Kemudian pada kotak method, pilih Enter, setelah itu klik Statistik. Setelah itu, muncul Windows Linear Regression Statistic, pilih Durbin-Watson pada kolom Residuals, kemudian klik Continue, lalu OK. Maka hasil pengujian autokorelasi terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,411. Dengan demikian, tidak terjadi autokorelasi di dalam model regresi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami selaku kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kekurangan serta kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.